Di sini ada yang suka gambar nggak? Ada yang suka mendesain? Atau suka banget ngatur dan coret-coret bentuk dan warna? Kalau iya, selamat, Anda memiliki kecerdasan spasial visual. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiani dari kelas PAIA. Nah, di video kali ini saya akan sedikit berbagi penjelasan mengenai strategi mengajar spasial visual. Apa sih spasial visual itu? Simak penjelasan berikut ini ya. Menurut Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University, setiap anak mempunyai multiple intelligence atau kecerdasan gandanya masing-masing. Hanya saja, profil tiap-tiap orang mungkin akan berbeda. Ada yang unggul dalam semua kecerdasan, namun ada pula yang unggul dalam 2 atau 3 kecerdasan saja. Nah, dengan artinya hal ini, maka tugas kita yaitu berusaha untuk mencari tahu apa sih kecerdasan kita, apa sih kesukaan kita, dan apa sih habit kita, kemudian berusaha untuk mengembangkan kecerdasan kita, mengembangkan skill kita sesuai dengan strategi belajar masing-masing. Dari berbagai kecerdasan yang telah dikemukakan oleh Howard Gardner tersebut, di sini saya akan berusaha menjelaskan strategi mengajar, khususnya berhubungan dengan strategi mengajar spasial visual. Kecerdasan spasial visual merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, memproses, dan berpikir dalam bentuk visual, di mana seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung mampu untuk menerjemahkan gambaran dalam pikirannya ke dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Contohnya, berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh kecerdasan ini adalah seperti menggambar, kemudian melukis, membaca peta atau menentukan arah, desain grafis, merancang tata kota, fotografer, dan lain-lain. Yang intinya, meliputi semua kegiatan yang menyinggung ranah visual. Dalam kecerdasan spasial visual ini, ada banyak sekali strategi mengajar yang dapat diterapkan. Seperti mind map, kemudian tulisan tangan pasir, menulis di udara, urutan gambar, tebak gambar, menggambar imajinatif, huruf dan warna, tebak sketsa wajah, menggambar mana simbol, membaca peta, movie learning, menebak peta, membaca gambar, tebak angka dan warna, dan yang terakhir ada flashcard. Strategi pertama yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan mind map. Mind map atau peta pikiran adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kiri secara simultan. Mengapa bisa demikian? Karena mind map ini menggunakan objek seperti gambar, kemudian kata, angka, logika, ritme, dan warna dengan suatu cara yang unik. Dalam pemaparannya, mind map dikembangkan melalui cabang-cabang, mulai dari pusat informasi pada bagian tengah kertas, sehingga hal ini cocok untuk mereview pengetahuan awal siswa. Beberapa langkah-langkah yang dapat dibuat ketika kita membuat mind map. Yang pertama, dimulai dari tengah halaman kosong pada buku, yaitu dengan cara membuat atau menuliskan kata kunci yang akan menjadi pusat atau sentral informasi dalam bentuk gambar ataupun simbol dengan memberikan warna yang berbeda. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin gunakanlah kata kunci tunggal atau keyword dengan penulisan huruf tebal atau huruf kapital sehingga akan terlihat lebih jelas. Yang ketiga, menyusun urutan informasi yang ada dalam setiap kategori. Yang keempat, membuat korelasi melalui hubungan antar kategori yang menunjukkan keterkaitan antar informasi. Yang kelima, tariklah garis dan kaitkan dengan sentral informasi atau kata kunci, karena setiap garis penghubung memiliki warna tersendiri. Jadi, semakin banyak garis penghubung yang dibuat, maka akan semakin banyak pula informasi yang akan disampaikan. Yang keenam, gunakanlah garis lengkung untuk menghubungkan antara topik sentral dan subtopik. Hal ini bertujuan untuk menstimulasi visual. Gunakanlah warna dan ketebalan yang berbeda untuk masing-masing alur hubungan. Yang ketujuh, kembangkanlah mind map sesuai dengan gaya Anda sendiri. Selanjutnya, strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan menerapkan tebak gambar.
Tebak gambar adalah suatu keterampilan menebak berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu dengan cara menyebut atau menuliskan nama tokoh ataupun gambar yang ditampilkan guru dalam aktivitas belajar siswa. Dalam penerapannya dapat diaplikasikan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial contohnya, di mana guru dapat meminta siswa untuk mengenali pahlawan dengan cara mengamati poster-poster pahlawan, kemudian menggali informasi atau mengeksplorasi dari buku maupun dari media internet. Selain itu, pada pelajaran bahasa Inggris, guru juga dapat meminta siswanya untuk mengamati gambar benda sambil menebak dan menghafal nama benda tersebut dalam bahasa Inggris. Seperti gambar berikut ini. Selain itu, strategi ini dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah pertama. Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyiapkan strategi ini, yang pertama yaitu dengan menyiapkan gambar yang dimaksud dalam ukuran besar atau sedang, dan pastikan telah dilaminating agar gambar tidak lusuh. Yang kedua, di bagian belakang gambar, guru dapat menuliskan nama gambar serta informasi lainnya mengenai gambar tersebut dengan tujuan untuk memudahkan guru dalam menginformasikan jawaban kepada siswanya. Selanjutnya, yaitu dengan cara flashcard, yaitu kartu-kartu bergambar yang dilengkapi dengan kata-kata yang diperkenalkan oleh Glenn Dumas, seorang dokter ahli bedah otak dari Philadelphia, Pennsylvania. Dalam penerapannya, flashcard dimainkan dengan cara diperlihatkan kepada siswa dengan dibacakan secara cepat. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan otak kanan dengan mengingat gambar dan kata-kata, sehingga perbendaharaan kata dan kemampuan membaca anak bisa dilatih dan ditingkatkan sejak usia dini. Selain itu, strategi ini cocok digunakan untuk siswa sekolah dasar sampai dengan siswa SMA dengan materi disesuaikan sesuai dengan belajar siswa. Beberapa langkah yang dapat diterapkan dalam strategi ini, yang pertama yaitu guru membagikan sebuah kartu flashcard kepada setiap siswa dalam keadaan tertutup, di mana bagian yang berisi tulisan menghadap ke bawah dan siswa tidak diperbolehkan membuka sebelum aba-aba diberikan. Yang kedua, guru memberikan aba-aba dan siswa membuka kartu secara bersamaan. Dan yang ketiga, siswa mencari barisannya berdasarkan kartu yang dipegangannya. Yang keempat, guru memberikan batas waktu dan jangan lupa menghitung mundur ketika waktu sudah hampir selesai. Kelima, guru mengajak siswa untuk mengecek setiap barisan, apakah semua siswa telah masuk ke dalam barisan yang seharusnya. Yang keenam, guru memberikan apresiasi kepada barisan yang telah benar dan lengkap. Adapun contoh dari flashcard yaitu seperti ini. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai kecerdasan spasial visual yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.